ingat, kalau kamu jahat sama saudaramu, Allah jahat sama kamu. Yang menjadi problem gini, coba anak-anak muda ini tolong diingat, termasuk ibu-ibu sih. Jangan suka jahat sama orang. Kenapa? Kalau nanti dia membalasmu dengan kebaikan, kamu akan malu sampai akhirat. Betul? Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita balas dengan kejahatan, Pak, itu biasa. Kalau cuma saya nggak dikasih kipas angin, ya cuma tak rasani saja, nggak tak balas. Paling ngelurai tak tandai. Lurahmu jenenge sama? Oh, Basuki, aduh. Jenenge Basuki. Basuki, oh, Basuki Wibowo. Sekarang kan nama apa SH, yaitu SH. Kalau ini barang gitu, susah hidup gitu. SHI. Jangan suka jahat sama orang. Nanti kalau dia membalasmu dengan kebaikan, kamu malunya sampai akhirat. Maka posisinya, Pak, kalau saya disuruh jahat, mendingan saya dijahati. Daripada saya berbuat dolim, mendingan saya didolimi. Daripada saya membohongi, mendingan saya dibohongi. Daripada saya menginjak, mendingan saya diinjak-injak. Dan saya sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi justru, Pak, saya itu merasakan kalau saya itu pembulian di media sosial sedang banter-banternya, itu cangkem saya malah mandi, Pak. Ini mungkin saya minta kipas angin nggak datang-datang karena sudah lama saya nggak dibully, Pak. Jadi mulut saya nggak mandi. Makanya begitu datang ya kipas angin lama yang banyak sarang-sarang nyamuknya. Oh, baru ya, Pak. Acara selanjutnya masang kipas angin. Karena kipas anginnya rada colokan nih, modern ya. Kudu melakukan kayak masih sing wedake menawa ini. Saya itu kalau ingat dibully orang, didolimi orang itu Bapak Ibu, saya ingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Kebetulan saya kemarin ngaji di Tambak Beras dekat Tebu Ireng sama Kiai Hasim dan kiai yang lain. Gus Dur itu Pak Lurah kalau menghadapi omongan orang, menghadapi sikap orang, Gus Dur mengatakan begini, hidup itu simpel saja. Kata Gus Dur bilang begini, saya itu di Indonesia tokoh yang salah satu saya favoritkan sebagai idola saya itu Gus Dur. Karena Gus Dur itu termasuk orang yang istimewa. Orang yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya sangat terang benerang melihat dunia. Maka di Indonesia yang matanya nggak bisa melihat, hatinya terang cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari buah hantu. Gus Dur bilang begini, hidup itu simpel saja. Kalau orang menjauhi kita jauhkan diri juga. Mau ngedok kok dijejani. Kalau orang menjauhi kita jauhkan diri juga. Kalau orang nggak suka sama kita, nggak perlu kita tunjukkan muka. Pergilah ke tempat di mana kita dihargai, kita berhak memilih jalan hidup kita sendiri. Itu kata Gus Dur. Kayak sekarang banyak capres, Pak. Telepon saya, Gus, tolong saya dibantu, bla 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 bla. Ada capres lagi telepon, Gus, tolong dibantu. Kalau nanti saya jadi presiden, saya minta Gus minta bantu saya jadi menteri agama. Menteri Agama Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman, sing paling seneng lurai campur aja. Lah undang Menteri Agama kan ra pantes ngamplopi. Merongos aku eta. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau Gus Miftah jadi Menteri Agama, jenengan setuju apa enggak? Saya enggak mau, Pak. Karena kalau saya jadi Menteri Agama, otomatis jadwal ngaji saya berkurang. Saya nggak bisa belusuan. Amplopnya kurang matang mungkin. Siapa sih pada itu? Kamu kalau ngomong jangan benar.
kebetulan saya lahir di Lampung, saya ditelepon sama orang-orang Lampung, sama orang-orang kaya di Lampung. Gus minta pulang ke Lampung nyalon gubernur. Ini Lampung sedang disorot, jalannya jelek. Gus minta pulang ke Lampung, kita dukung jadi gubernur. Saya bilang, saya itu nggak pantas jadi pejabat. Saya bilang begini loh Pak Lurah. Pejabat itu begitu dilantik, satu kakinya sudah di KPK. Gimana? Ini mumpung acara TV, saya yang nonton secara nasional. Saya bilang, orang itu kalau nggak kuat iman, begitu dilantik jadi pejabat, satu kakinya sudah di KPK. Sama dengan Pak Lurah, kalau nggak kuat iman, satu kaki Pak Lurah sudah di Polsek dan di Polres. Bukan meden-medeni, supaya Pak Lurah hati-hati. Basuki bawa rumah anak kuping mau meden-medeni. Kalau lurah itu penyakitnya cuma satu di mana-mana. Mudah-mudahan nggak sampai campur aja. Lurah itu kan penyakitnya cuma satu, nguntal dana desa gitu saja. Makanya harus dijaga gitu menurut saya. Camatnya berani lurah, enggak kok enggak. Ada apa kamu dengan Pak Lurah? Nguntalnya mantep gitu. Lah masa mbadok dana desa ya pantes to Pak Lurah. Nguntal wae. Nah, saya itu enggan kalau diminta jadi pejabat. Apalagi kemarin capres-capres, kan saya tiga-tiganya kenal baik. Mas Prabowo, sahabat dekat saya dari tahun 2013. Mas Anies Baswedan, sahabat saya, sejak dia jadi gubernur. Mas Ganjar Pranowo, sahabat saya. Sekarang gini aja, kita tuh boleh beda pilihan, tapi ingat menjaga kerukunan hukumnya wajib. Jangan sampai pemilu 5 tahun yang kita pilih saja kadang-kadang juga enggak ngopeni kita, tapi kita bermusuhan dengan tetangga kita gara-gara beda pilihan. Naudzubillah min dzalik. Ngono Pak Lurah. Anakku kampanye Pak Lurah umpamane Basuki Wibowo sing nyalon meneh. Saya Basuki Wibowo mencalonkan kepala desa campur sari, campur rejo yang kedua kalinya. Kalau saya baik silahkan Anda pilih, kalau saya tidak baik tolong jangan dipilih. Lu warga malah milih awakmu Pak Lurah. Umur menang, terus minta jabatan. Oh ya wis ora payu. Jadi sing arep nyala-nyala dia, lah kampanye ngono kan. Tok liyen lah aku ora apik merasa mau pilih. Orang itu malah simpati. Tapi kalau saya umpamane sapa? Kene wong kene sing paling lucu rupane sapa jenenge? Wong awakmu jenengmu sapa? Cowok apa tuwi wis triplek iki lho. Nemu siapa? Saprol. Wah, jenenge Saprol. Saprol. Pokoknya pilih saya Saprol. Bersih, jujur, terpercaya. Orang tak percaya. Jarine bersih, kok raine ora glowing. Lah ngono kan mikir. Besok pilihannya beda nggak masalah. Tapi jangan sampai kita bermusuhan. Setuju ya? Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dosa dan permusuhan. Itulah kenapa dalam agama itu ada mekanisme maaf memaafkan. Contoh umpamanya, puasa targetnya menjadi orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa dibahas dalam Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ciri orang bertakwa itu apa? Orang yang mau memaafkan dan minta maaf. Makanya kenapa Gus Miftah punya quote judulnya memaafkan itu tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Nah, hebatnya orang NU, karena kita tahu Serawung itu pasti banyak salah dan dosa, dimunculkan satu istilah. Tepatnya ketika Pak Soekarno melihat bangsa Indonesia terancam dengan disintegrasi dan perpecahan, minta solusi kepada Kiai NU. Siapa? Kiai Wahab Hasbullah.
yang menciptakan lagu Ya Alal Waton. Mbak Wahab diundang ke istana, Pak. Jadi kalau hari ini ada ceramah di TikTok itu ya, itu nggak pantas kiai ulama kok wirawiri diundang ke istana. Lah kalau sekarang umaro pejabat nggak ada ulama yang memberikan nasihat, itu mau seperti apa? Makanya saya lihat di TikTok tuh kadang-kadang, ya Allah, ulama yang wirawiri dengan pejabat dan umaro adalah lacurnya agama. Iki apa dalile ini? Loh saya ini nyuwun sewu kaya pejabat, umpamane kaya Bu Camat, sapi ini pejabat yang tingkat kecamatan Sambit. Ya nyuwun sewu. Seharusnya apa? Sebagai Bu Camat, ya dekat dengan ulama. Sowan kepada ulama. Kalau kadang-kadang ulamanya ditimbali, ya sah-sah saja. Kalau Bu Camat datang kepada kiai, itu jenenge sowan. Kalau Pak Bu Camat manggil kiai, itu bukan dawuh, tapi ngaturi. Jadi bahasanya sing pas nih. Kayak kemarin ada ustaz bilang begini, malaikat Jibril alaihissalam dawuh kepada Nabi Muhammad. Oh, Anda salah. Malaikat Jibril itu sehebat-hebatnya Jibril, itu kehormatan dan kemuliaannya kalah dengan Nabi Muhammad. Bahkan mohon maaf, kalau ada orang mengatakan malaikat Jibril lebih hebat daripada Nabi Muhammad, itu tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Maka yang benar seharusnya apa? Malaikat Jibril matur marang Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa dawuhnya Allah. Coba teman-teman pembawa acara atau MC ya, kita tuh kadang-kadang salah. Acara selanjutnya Mauidul Hasanah yang akan diaturkan oleh itu salah. Wong Jawa sampai jangan kehilangan Jawa, tapi masih penting Pak. Saya kemarin pengajian di mana itu MC-nya kayak MC dangdut Pak. Acara selanjutnya Mauidul dan Tausiah akan disampaikan oleh Ustadz yang sedang naik daun. Ini Ustadz apa ular keket ya? Kita sambut Gus Miftah. Ini ngedu aku petinju apa kepiye tuh ya? Jadi hebatnya bahasa Jawa nih, ngomong itu Ponorogo gini, sangat kadang dulur-dulur kulo, aja salah. Kulo niku mbiyen senajan lahir teng Lampung kali bapak ibu kulo kajile diajari basa. Dadi umpama kulo niku ngaji wangus kulo ya iso. Ning dasmu sing umat. Jadi ngeten, Pak. Bahasa Jawa itu kerennya begini, sama-sama berkata dalam bahasa Arab, qala. Tapi ketika subjeknya berbeda, maka akan melahirkan kalimat yang berbeda. Qala Allahu Ta'ala. Maka kita mengartikan apa? Allah berfirman. Qala Rasulullah atau qala Nabi. Maka akan kita hadirkan kalimat Rasulullah bersabda. Begitu Pak Kiai. Qala musannif, qala Kiai. Maka Kiai dawuh. Kok yang ngomong satu? Nah, kalimat ini harus pas. Yang namanya dawuh itu dari atasan kepada bawahan. Bu Camat dawuh kepada Pak Lurah. Kalau Pak Lurah kepada Bu Camat, matur. Suami kepada istri dawuh, istri kepada suami matur. Selamat tadi saya ben adem ya. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah salatullah salamullah
Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Muflis itu nopo Pak Lurah? Bangkrut. Kamu tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kalau pemahaman jenengan itu bangkrut nopo? Wong dagang modale 10, baline mung 5, berarti bangkrut. Atadruna mal muflis? Kan Nabi tanya, kamu tahu nggak siapa itu muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang muflis atau bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Menurut para sahabat. Tapi lah orang awam kawai itu ini jawabannya gimana nih? Ya, saya ingin ini sih. Kalau wajahmu itu memang tidak good looking, maka kamu harus tutupi dengan good rekening. Betul? Karena cewek sekarang lebih milih yang good rekening dibandingkan good looking. Ayo, Bapak pilih mana? Good looking apa good rekening? Alah, good rekening. Karena berangkat dari suami yang good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung koming. Afala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, beliau bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Nabi Muhammad bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa bisolatin, dengan membawa sholatnya, wasiyamin, membawa puasanya, wazakatin, dia datang dengan membawa pahala zakatnya. Wayati qad satama hada wa qaddafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Niki teman-teman sing rumangsa amale akeh, yang merasa amalnya banyak. Mila aku mau karo awakmu guyon to Pak Lurah, masa dibawa hati. Mau aku mau tuntut ning akhirat kaya hati siki. Tenan Pak Lurah, aja nuntut aku. Ngomongnya loro hati Pak Lurah. Kaya wingi cano sudah kandhani. Kan kalau ini poso gawe fatwa Pak Lurah. Ya saat itu gara-gara nih ada orang DM saya itu sponsornya kok aneh-aneh. Gus, kalau keroan membatalkan puasa apa enggak? Ya batal, lah kok sakit iya. Tak duitnya dibental. Ngomong-ngomong saya takut. Gus, kalau siang hari di bulan puasa boleh gak kita kumur-kumur pakai kuah bakso? Ya takkan apa meneh. Akhirnya Pulau Jawa, hendaknya di siang hari bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan menggunakan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Orang muflis itu orang yang datang pada hari kiamat bisolatin dengan melaksanakan sholatnya, wasiamin dia juga menjalankan puasanya, wazakatin dan dia juga menunaikan zakatnya. Tapi apa kata Nabi? Namun dia juga datang dengan membawa dosa, dengan mencela ini, menuduh ini, memakan harta ini, dan menumpukan darah si ini, serta memukul si ini. Orang muflis itu orang yang datang pada hari kiamat, dia melaksanakan sholatnya, menjalankan puasanya, dan menunaikan zakatnya. Namun dia juga datang dengan membawa dosa-dosanya, dosa yang disebabkan karena mencela, menuduh, memakan harta, memukul orang lain, dan lain sebagainya, bahkan menumpahkan darahnya. Ini saya, ini teman-teman pendekar, teman-teman saya PSHT, Pak Musa. Saya itu paling sedih Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak dan Ramai, kalau dengar berita tawuran antar sesama perguruan silat. Kayak kemarin saya keluar hotel dari Aston Madiun, marah, gerutuk. Kayak mau tawuran Gus, ya Allah. Pendekar itu saya ingatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, insya Allah bersyukur kan.
cangkeme. Muflis orang yang bangkrut. Jadi balik ke pendekar kamu. Kanjeng Nabi mengatakan begini, pendekar itu siapa? Supaya nggak ada tawuran lagi Pak Kapolsek di Ponorogo, di Madiun. Saya tuh kalau di mana-mana ada tawuran saya diminta datang untuk mendamaikan kayak kemarin di Banyuwangi perang. Ojo lah. Pendekar itu nggak untuk mengalahkan orang lain, apalagi untuk tawuran pun nggak ada. Laisa sadidu bisur'ah. Bukanlah pendekar orang yang kuat, orang yang senantiasa menang di medan laga. Fa inna masajidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya di saat dia marah. Itu baru orang hebat. Sekarang Anda mukul orang nggak balas, Anda akan termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Anda memakan harta orang lain nggak balas, Anda termasuk muflis. Anda mencaci maki orang lain nggak balas, itu muflis, bangkrut. Maka dikatakan oleh Nabi, akan diberinya orang-orang yang tersebut, orang yang dicaci, orang yang dituduh, orang yang dimakan hartanya, orang yang ditumpahkan darahnya, akan diberikan kepadanya kebaikan-kebaikannya. Pahala sholatnya akan diberikan kepada orang yang dipukul gak balas. Pahala puasanya akan diberikan kepada orang yang dicaci gak balas, yang dipukul gak balas. Sampai kemudian apa? Jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya, ia dilemparkan ke dalam neraka. Kalau semua pahala kita sudah dikasih kepada orang itu, kok masih ada kesalahan kita, maka dosa orang tersebut akan ditimpakan kepada kita. Makanya orang pulang ngomong apa? Lebih baik kita digelimi daripada kita mendolimi. Lebih baik kita dibohongi daripada kita membohongi. Lebih baik kita dipukul daripada kita memukul. Makanya kenapa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk al-imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri. Rondo menahan diri dengan tidak mengganggu suami orang lain. Orang pelawangnya malah dibuka kalau nyanyi-nyanyi. Minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir, bojoku rani ngomah. Hasim lewat, oke. Sama. Suami bisa nahan kemarahan kepada istri, itu bagian. Kalau itu bagian dari al-imsak. Fa inna masajidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Maka Pak Kapolsek, saya sampaikan, banyak orang-orang kita, orang Indonesia, hancur gara-gara tidak bisa menahan hawa nafsunya di saat marah. Contoh Pak, Mas Sambu. Itu gara-gara tidak bisa menahan hawa nafsunya di saat marah. Betul Pak Badri? Makanya Pak Kapolsek, kamu santai saja. Enggak masalah pangkat kamu kecil tapi selamat. Daripada bintang 2 vonis mati. Untuk apa uang triliunan tapi akhirnya ditembak mati? Mendingan Pak Kapolsek gajinya pas-pasan tapi masih bisa melu ngaji. Maka apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang bangkrut, syaratnya adalah imsak. Ayo empat. Termasuk saya menyerukan kepada para pejabat, nyempat untuk tidak memperturuti hawa nafsu makan uangnya rakyat. Allah kalau pengen menurunkan derajat orang, coba kamu lihat. Kemarin seorang menteri kemana-mana dikawal, kemana-mana buka mobil dibukakan pintunya, naik mobil dibukakan pintunya, turun mobil dibukakan pintunya, neng WC ditunggui, bahkan mungkin dicewai barang. Hari ini ini keluar dari gedung Bundar Jaksa Agung, tangannya diborgol, korupsi 8 triliun, tangannya diborgol, pakai rompi oranye, ini korupsi tower BTS. Apa itu kepanjangan BTS? Bancaan Tower Show. Korupsinya Pak Jaksa Agung itu kan kayak bapak saya dekat banget. Saya nanya teman-teman di sana, Gus, itu malingnya kebangetan. Kenapa? Jangankan aparat hukum, orang awam saja tahu kalau uang rakyat dimakan di kasus ini.
Gawe tower Pak, cuma dipasang besi tok, orang rampung ditinggal minggat. Dan itu ribuan tower. Di saat rakyat miskin, malah istri pejabat pamer-pamer, tas mahal diposting, sepatu mahal diposting. Bu Camat akan dari hukum-hukum Bu Camat Sesuki. Rumah Bu Camat. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi gak usah dipamerkan. Sugih entuk tak terus sama pamer ke. Kalau kamu pamer berbagi gak masalah, habis pamer atau bagi. Maka saya bilang kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai gak usah dipamerkan. Yang gemar dan rajin pamer sempak gunung siji Superman. Makanya kenapa Superman itu kalau terbang tangannya yang di depan cuma satu, set begini. Gak pernah mereka terbangnya begini. Kenapa terbangnya begini? Karena tangan satunya nyakali sempak. Merah copot goblok. Maka supaya kita tidak menjadi muflis atau bangkrut, jadilah orang yang insaf, ngempet. Rumah tangga kita akan sakinah kalau suami dan istri sama-sama ngempet. Pejabat akan selamat kalau dia ngempet. Rakyat akan selamat kalau dia ngempet. Mudah-mudahan dengan halal bil halal ini kita semuanya saling memaafkan dan menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Amin Allahumma. Maka malam hari ini yang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta THR saya minta maaf. Sudah jam 11:30, saya harus bergeser. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah, Pak Rubun dan segenap panitia masyarakat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Matur bagi padun, kunjung teman-teman dari